Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam pernah berdoa di samping Ka'bah. Doanya yaitu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Beliau memohon agar Allah mengutus nabi yang terbaik yang akan membacakan ayat-ayat dan kitab Allah, memberikan pemahaman akan hikmah dan tentunya juga membimbing umatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Lalu lahirlah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi, yang lahir bagaikan cahaya yang menerangi dunia, yang membawa perubahan dari umat yang jahiliyah menjadi khaira ummah, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pada surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Allah telah memberikan pedoman serta petunjuk untuk umat Islam agar menjadi umat yang berkualitas, kokoh dan mendatangkan buah yang baik bagi umat manusia. Nah, maka izinkan saya, Khair Ilmuwan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, untuk membawakan materi Ulumul Quran dengan judul Dahsyatnya Proses Turunnya Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar bahwa siapapun dan apapun yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Al-Quran turun melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Pada saat Allah memberikan amanah itu kepada malaikat Jibril, maka berubahlah statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, yang berarti adalah tuan atau pemimpin para malaikat. Ada lagi, Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka berubahlah status Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhr, yang berarti tuan atau pemimpin bulan, yang mana pada siang malam pada bulan itu banyak ampunan serta rahmat. Dan juga ada lagi turunnya Al-Quran itu pada salah satu malam di bulan Ramadan, maka malam itu menjadi Laila Mubarakah, yang berarti disebutkan banyak kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Banyak juga hadis yang menyebutkan tentang keutamaan hidup bersama Al-Quran, seperti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang yang hidup bersama Al-Quran itu kelak akan mendapatkan syafaat Al-Quran, memperoleh ketenangan hidup, juga selalu dijaga Allah dan para malaikat, dan menjadi hamba yang khusus
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Hal ini benar membuktikan bahwa siapapun dan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Sahabatku, Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling sempurna, yang menjadi salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diturunkan di Jabal Nur atau Bukit Cahaya pada satu malam yang sangat mulia di bulan Ramadan. Al-Quran itu tidak hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar saja, tapi tahukah Anda bahwa ada 3 proses penurunan kitab suci Al-Quran tersebut? Kitab suci Al-Quran ini terbagi 3 proses. Yang pertama adalah para mufassir sepakat bahwa kitab suci ini diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, yaitu Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang sangat mulia dan tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Untuk fase yang kedua adalah para mufassir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan pakar tafsir lainnya sepakat bahwa Al-Quran secara utuh yang berisikan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalilnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang tadi disebutkan juga diperkuat oleh hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang artinya Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikr, yaitu Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Izzah sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia. Ibnu Abbas di dalam kitab Irsyad As-Sari Syarah Sahih Bukhari juz 7 halaman 144 menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz terbuat dari mutiara putih. Panjangnya seukuran jarak antara langit dan bumi. Lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan permata. Sampulnya juga dari permata merah, penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di Arsy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Syekh Arzakani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 45 menjelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita gaib di luar logika manusia yang hanya bisa diketahui melalui Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang maksum, atau sebutan untuk orang-orang yang terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, untuk yang terakhir yaitu fase ketiga. Untuk fase ketiga ini Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayatnya yang turun berangsur selama lebih dari 20 tahun sesuai dengan konteks peristiwa yang terjadi saat itu. Dalil yang menjadi dasar fase ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang berbunyi Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas.
Lalu muncullah pertanyaan di benak kita, kenapa sih Al-Quran di fase yang terakhir ini berangsur-angsur tidak sama dengan fase yang kedua atau yang pertama, yaitu secara keseluruhan. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa Allah telah mengaturnya dengan sangat indah dan sangat pengertian kepada kita semua. Beberapa hikmahnya adalah yang pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam berdakwah. Jadi dulu di masa dakwah Rasulullah di Makkah itu penuh akan celahan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya untuk pembunuhan. Wahyu yang turun secara bertahap dari waktu ke waktu menguatkan hatinya dalam menapaki jalan yang sulit dan terjal. Bahkan hikmah ini terus berlangsung di era Madaniyah ketika hendak menghadapi perang atau kesulitan. Al-Quran itu turun menguatkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin generasi pertama. Yang kedua yaitu untuk menjawab tantangan yang mengandung mukjizat. Jadi sahabatku, orang-orang musyrikin yang dalam kesesatan ini tak henti-hentinya untuk berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka seringkali mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah kaum muslimin itu ditolong Allah dengan jawaban langsung darinya. Yang ketiga yaitu untuk memudah hafalan dan pemahamannya, yaitu dengan turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, maka kaum muslimin menjadi lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran, juga lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, itu juga yang membuat semakin kuatnya pemahaman para sahabat. Dan masih banyak lagi lah hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi sahabatku, Allah telah memberikan kita semua pedoman serta petunjuk untuk meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan tentunya bersifat alami, untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan perilakunya, membentuk kepribadian dan menyempurnakan eksistensinya hingga jiwa itu menjadi jiwa yang kokoh dan mendatangkan buah yang baik bagi umat manusia, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi